Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi tentang anatomi dan fisiologi kranium. Mengingat bentar lagi kalian akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi ada beberapa materi memang yang belum sempat saya sampaikan, tapi kalian jangan khawatir. Ini materi tidak begitu berat lah, kalian cukup dengerin aja, pahamin dan pelajari poin-poinnya aja. Dan juga nanti saya akan dibantu oleh kawan saya, Dr. Iza. Dr. Iza ini dia akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin dan anatomi fisiologi sistem urinaria ya. Jadi saya harap kalian aktif tentang endokrin. Kebetulan juga Dr. Iza ini adalah rekan saya dulu di kampus, jadi kita ini sama-sama asisten dosen. Tapi kita beda departemen. Dr. Iza dia di histologi dan saya di mikrobiologi. Dia lebih paham lah dibanding saya tentang masalah endokrin, makanya saya minta bantuan dia. Oke, jadi kita ngebahas tentang kranium ya hari ini ya. Untuk kranium sendiri itu nanti kita akan mempelajari tentang lapisannya, kemudian kita mempelajari tentang perdarahannya atau vaskularisasinya, kemudian kita bahas tentang ototnya atau muskulus, dan juga kita ngebahas tentang tulang, dan juga kita ngebahas tentang persyarafan atau nervusnya ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah kulit kepala. Jadi lapisan kulit kepala ini ada singkatannya. Jadi kalau saya dan teman-teman saya tuh kalau misalnya kita belajar, kita membuat jembatan keledai sendiri supaya tidak lupa dan supaya kita mengingatnya lebih mudah ya. Jadi di sini lapisan kulit kepala ini kita singkat SCLAP. Jadi S-nya ini adalah skin, yaitu kulit. Kemudian C-nya ini connective tissue. Connective tissue ini dia hanya jaringan penyambung aja. Kemudian ada aponeurosis. Itu aponeurosis ini merupakan jaringan ikat yang berhubungan langsung dengan tulang tengkorak. Kemudian ada loose areolar tissue. Ini merupakan jaringan penunjang, di mana dia ini tempat yang biasanya terjadi perdarahan. Jadi dia ini kaya akan pembuluh darah seperti itu. Kemudian ada perikranium. Perikranium ini merupakan lapisan kepala yang berhubungan langsung dengan permukaan luar tulang tengkorak. Jadi perikardium ini bagian luarnya ya, lapisan bagian luar. Pokoknya kalau kalian menemukan kata peri, mau dia perikardium, perikranium, itu berarti lapisan terluar dari suatu organ tersebut. Nah, di kepala juga ini diperdarahi oleh dua sistem, yaitu sistem arteri dan sistem vena. Di sini ada sistem supratrochlearis dan arteri supraorbitalis yang memperdarai sekitar bola mata. Kemudian ada arteri temporalis, kemudian ada arteri auricularis posterior dan anterior, kemudian juga ada occipitalis ya, seperti itu. Begitu juga sistem venanya, cuman ganti arteri atau vena aja. Nah, ini adalah tulang-tulangnya. Jadi di sini bisa kalian lihat sendiri dari gambarnya. Di sini ada os frontalis. Os frontalis ini adalah tulang frontal, tulang kepala bagian depan. Kemudian ada ozygomatikum. Ozygomatikum itu adalah tulang pipi. Kemudian ada os maxilla. Os maxilla itu dia tulang rahang atas, maxilla. Kemudian ada os mandibula, itu tulang rahang bawah. Nah, ini adalah muskulusnya atau otot-ototnya. Jadi kalian di sini cukup pelajari atau hafalkan aja nama ototnya dan fungsinya saja. Tidak perlu origo atau insersionya ya. Menurut saya cukup kalian tahu ototnya apa namanya dan fungsinya aja ya. Di sini ada beberapa otot. Yang pertama adalah musculus orbicularis oculi. Ia berfungsi sebagai menutup kelopak mata. Jadi kalau misalkan kelopak mata kalian tertutup, itu yang bekerja adalah musculus orbicularis oculi. Kemudian ada musculus nasalis. Nasalis ini menarik ale nasi ke arah septum nasal. Kemudian ada musculus orbicularis oris. Ini fungsinya merapatkan dan monyongkan bibir, contohnya saat bersiul. Jadi ketika kita bersiul, itu yang berfungsi adalah musculus orbicularis oris. Kemudian ada musculus levator labii superior. Dia mengangkat bibir dan melebarkan nasalis dan menekan epicanthus.
Kemudian ada musculus platysmas, dia berfungsi menarik mandibula ke bawah, menegakkan kulit wajah, bawah dan leher. Kemudian ada musculus mentalis, dia berfungsi sebagai mengangkat dan menyongkong labia bawah. Ini adalah otot-ototnya ya, musculus-musculusnya. Ada zygomaticum minor, zygomaticum mayor, platysma, ini plastisma ya, yang tadi plastisma. Kemudian juga ada musculus orbicularis oculi, seperti itu ya. Kemudian yang ini adalah persyarafannya, jadi yang mempersyarafinya. Pertama ada serabut sensoris, itu berasal dari nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini merupakan nervus cranium, jadi nervus cranium itu ada 12, nanti kita bahas. Kemudian juga ada nervus spinal itu ada 31 cabang. Jadi tapi kalian di sini hanya perlu mengingat atau menghafal dari nervus cranialis aja, yang jumlahnya hanya 12 cabang. Nah, nervus trigeminus ini merupakan nervus kelima ya. Dia dibagi menjadi 3 cabang, yaitu nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris dan juga nervus mandibularis. Seperti itu. Ini adalah percabangan dari nervus-nervus tersebut ya. Nah, ini adalah serabut motoris. Serabut motoris sendiri itu ada 2 macam. Serabut motoris wajah yaitu adalah nervus facialis untuk ekspresi wajah. Jadi kalau misalnya kita menangis, kita senyum, itu adalah nervus 7 atau nervus facialis yang bekerja. Kemudian ada nervus mandibularis untuk otot pengunyah. Jadi kalau misalnya kita mengunyah, itu adalah nervus mandibularis yang bekerja. Dan juga ini adalah perdarahannya. Jadi perdarahannya ini ada 2, ada arteri facialis, arteri temporalis superficialis, dan arteri transversal faciae. Jadi ketika kita mengalami suatu trauma atau benturan, biasanya itu contohnya kayak misalkan seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas. Biasanya orang kecelakaan lalu lintas ini kalau misalnya tidak memakai helm itu akan mengalami perdarahan. Nah, biasanya yang perdarahan itu adalah arteri temporalis superficialis dan arteri temporalis meningia. Ya, seperti itu. Kemudian dia ini drainase limfa ini tidak begitu penting. Nah, ini adalah bagian-bagian kranium. Jadi bagian kranium ini adalah basis krania, ada kalvaria. Untuk tulang tengkoraknya ada lamina tulang kompak eksterna dan interna yang dipisahkan lapisan spongiosa atau diplo. Ini sama aja tulang-tulang kranium tadi ya, sama aja. Nah, rongga kranium ini berisi dari otak, meninges, saraf kranialis, arteri, vena, dan sinus venosus. Kalvaria sendiri itu ada beberapa sutura. Sutura itu seperti garis lah ya. Jadi nanti kalau kalian bingung, kalian cukup searching aja, bisa di Google. Kalian lihat sutura sagittalis, ada sutura lambdoidea, ada coronalis, sama sutura squamosa. Nah, sutura lambdoidea ini antara occipital sama ossa parietal. Kemudian ada sutura sagittalis, itu dia memisahkan antara os parietal. Kemudian ada sutura coronalis, itu ada antara os frontal dan parietal. Kemudian ada sutura squamosa, itu antara os temporal dan parietal. Kemudian juga ada basis cranii. Basis cranii ini ada 3, ada fossa cranii anterior, media, dan posterior. Untuk basis cranii sendiri itu kebetulan kemarin ada pasien saya minggu lalu. Dia laki-laki, usia 20 tahun, datang kecelakaan, tidak memakai helm. Kemudian kita curiga dia mengalami fraktur basis cranii. Ya, jadi kalau misalnya udah basis krani yang sudah fraktur, sudah patah, ya itu tinggal tinggal menunggu mukjizat aja sih, seperti itu. Makanya hati-hati buat teman-teman, apalagi laki-laki atau teman-teman yang ngekos gitu, yang bawa kendaraan bermotor, harus berhati-hati ya. Untuk basis kranii sendiri ini dia tuh menampung lobus frontalis. Nah, di sini ada batas-batasnya, ada batas anterior, batas tengah, dan batas posterior. Batas anterior itu permukaan dalam os frontal, batas tengah itu untuk melekatkan flex cerebri. Kalau posterior sendiri itu alaminus os sphenoidalis, seperti itu. Ya.
ini adalah fossa cranii media, tidak begitu penting ya. Nah, sekarang pembagian sarafnya. Jadi saraf di kranium ini ada dua, yaitu sistem saraf pusat atau namanya central nervous system, dan juga sistem saraf perifer atau peripheral nervous system. Nah, sistem saraf pusat ini dia ini mengendalikan seluruh pengaturan dan pengendalian rangsangan. Jadi dia itu mengendalikan ya semuanya, mulai dari pelepasan berbagai hormon, kemudian juga pikiran, kemudian juga gerakan, emosi, pernafasan, dan suhu. Pokoknya dia mengendalikan itu semua. Sedangkan sistem saraf perifer itu dia menerima rangsangan dan semua respon itu yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Nah, untuk sistem saraf tepi ini atau saraf perifer ini dia ada tiga, ada sistem saraf sensorik, ada motorik, dan somatik, seperti itu. Nah, kedua sistem ini bekerja untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh kita, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Yang tadi saya bilang kan, sistem saraf tepi itu ada tiga, ada fungsi sensorik, motorik, dan somatik. Kalau sensorik kalian udah paham lah, motorik juga untuk pergerakan. Kalau untuk somatik ini contohnya gini, contohnya ketika kita mengalami suatu ancaman atau suatu tekanan, tubuh kita ini akan merespon dengan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan frekuensi pernafasan, meningkatkan frekuensi denyut nadi. Itu semua akibat respon dari fungsi somatiknya. Nah, ketika tubuh kita sudah bisa mengatasi itu semua, tekanan itu semua itu akan kembali normal kembali. Nah, ini adalah sistem persarafannya. Yang pertama, menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Kemudian juga dia untuk mengkomunikasikan. Jadi dia ini fungsinya sebagai mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat sebagai mediatornya, seperti itu. Kemudian juga untuk mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Kemudian juga dia mengantarkan informasi secara cepat melalui afferent motorik. Nah, di sini ada sinaps dan neurotransmitter. Sinaps ini adalah titik pertautan antara dua neuron. Neuron ini sel saraf ya. Kemudian neurotransmitter sendiri adalah agen kimiawi yang berperan dalam mentransmisi impuls melalui sinaps. Nah, neurotransmitter yang bersifat eksitasi adalah asetilkolin, norepinefrin, dopamin, glutamat, dan histamin. Sedangkan yang neurotransmitter yang pada umumnya menginhibisi adalah gamma aminobutyric acid pada jaringan otak, dan glisen pada medula spinalis. Serotonin menghambat dan mengontrol tidur, lapar, dan mempengaruhi kesadaran. Nah, ini adalah alat indera dan reseptornya. Ya, jadi misalnya penglihatan itu dia itu reseptornya adalah sel batang sel kerucut. Kemudian alat kendalinya mata. Kemudian pendengaran ada sel serabut atau sel rambut, Penghidu ada sel olfaktorius. Kemudian raba itu ada ujung saraf hangat dan dingin. Kita sekarang membahas tentang otak. Otak ini ada bagian juga, ada otak besar, otak kecil, batang otak atau brainstem ya. Nah, dulu awal-awal saya bingung ngebedain cerebrum dan cerebellum. Soalnya saya waktu itu baru awal banget dengar kata cerebrum dan cerebellum. Jadi untuk gampangnya, kalau cerebellum itu, kalau belum itu berarti kan kecil, kalau brum itu besar. Gitu aja sih. Nah, sekarang kita bahas tentang otak besar. Jadi otak besar ini atau struktur cerebrum ini terbagi menjadi korteks cerebri dan diencephalon. Cerebrum terdiri dari dua belahan yang disebut dengan hemisfer. Hemisfer itu bisa kanan dan bisa kiri. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kemudian ada korteks cerebri, dibentuk oleh badan sel neuron, serabut saraf yang tidak bermyelin, neuralgia, dan pembuluh darah. Dia ini bertanggung jawab terhadap memori, bicara, persepsi, gerakan volunter atau gerakan yang disadari. Kemudian ada kesadaran, logistik, dan emosi. Kemudian ada diencephalon. Diencephalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Kita bahas satu-satu. Talamus sendiri itu berfungsi memulai proses impuls
sebelum ke korteks cerebri, yaitu menseleksi. Jadi dia hanya menseleksi aja. Kemudian hipotalamus ini dia biasanya mengatur temperatur suhu ya. Jadi kalau misalnya ada badan kita demam atau hipertermi atau hipotermi, itu yang mengatur adalah yang mengatur adalah hipotalamus. Kemudian ada epitalamus, merupakan bagian dorsal di diencephalon atau bagian belakang, yang merupakan sistem endokrin yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada batang otak. Batang otak sendiri ini terdiri dari otak tengah, pons, dan medula oblongata. Ya, otak tengah ini berlokasi antara diencephalon dan pons, yang merupakan pusat pendengaran dan refleks penglihatan. Juga jalur persarafan antara hemisfer otak dengan bagian bawah otak. Kemudian pons ini dia mengandung banyak jalur serabut saraf yang berfungsi mengontrol pernafasan. Jadi ketika kita mengalami trauma kepala, kemudian pernafasan kita tidak bisa dikontrol, berarti masalahnya ada di pons. Kemudian ada MO atau medula oblongata. Dia ini berlokasi di dasar batang otak yang merupakan lanjutan dari bagian atas spinal cord. Ia mengandung banyak jalur serabut saraf. Ya, seperti itu. Medula oblongata ini memainkan peran penting yang mengontrol frekuensi jantung, tekanan darah, respirasi, dan menelan. Kemudian ada cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini berhubungan dengan midbrain, pons, dan medula oblongata. Dia juga terdiri dari dua hemisfer, kanan dan kiri, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan aktivitas otot rangka, mempertahankan keseimbangan tubuh, dan mengontrol gerakan. Seperti itu. Nah, di sini ada lapisan meningen. Jadi meningen ini dibungkus atau dilindungi oleh 3 membran jaringan ikat yang disebut meningen. Jadi CNS itu dilindungi oleh 3 jaringan ikat yang disebut meningen. Nah, meningen ini membentuk bagian dalam tengkorak yang melindungi sinus vena yang berisi cairan cerebrospinal. Nah, lapisan sendiri itu ada 3, ada dura mater, kemudian lapisan tengah disebut dengan arachnoid mater, dan lapisan bagian dalam disebut pia mater, ya, seperti itu. Nah, meningen ini bisa terserang oleh infeksi, ya. Jadi penyakit itu namanya meningitis. Jadi ketika orang mengalami meningitis, itu gejala yang muncul pasti demam, kemudian nyeri kepala sama rangsangan meningeal yang positif. Seperti itu. Tingkat kematian orang yang mengalami meningitis ini cukup tinggi, ya. Nah, di sini ada cerebrospinal fluid atau cairan cerebrospinal. Ini adalah cairan jernih, tidak berwarna, dan dihasilkan oleh plexus choroid. Merupakan kelompok kapiler yang berlokasi dalam ventrikel otak. Nah, cairan cerebrospinal ini bersirkulasi dari ventrikel lateral ke dalam ventrikel 3 pada diencephalon yang melalui membran midbrain atau otak tengah ke dalam ventrikel 4. Sebagian aliran ini ke bagian bawah spinal cord bersirkulasi melalui ruang arachnoid dan kembali bersatu dengan darah melalui villi arachnoid. Jadi setiap berapa detik sekali atau berapa menit sekali ini cairan cerebrospinal akan diproduksi. Nah, ketika kita mengalami suatu sumbatan, entah dia di ventrikel lateral atau ventrikel 3 atau ventrikel 4, itu cairan itu akan menumpuk di kepalanya. Makanya ada orang-orang atau suatu kondisi yang mengalami hidrosefalus. Nah, hidrosefalus ini suatu kondisi di mana kepalanya itu ukurannya lebih besar daripada normal, itu karena cairan cerebrospinalnya tidak mengalir dengan baik. Bisa dia karena sumbatan di ventrikel lateral atau ventrikel 3 atau ventrikel 4, seperti itu. Nah, ini adalah yang saya bilang. Di sini ada 12 nervus cranialis, ya. Ini yang pertama adalah nervus olfactorius. Dia bersifatnya sensorik. Dia ini fungsinya itu sebagai penghidu. Ya, jadi kalau misalnya kalian tidak bisa mencium suatu zat-zat yang berbau, berarti nervus olfactorius kalian yang rusak. Kemudian ada nervus opticus yang berfungsi bola mata untuk penglihatan. Jadi penglihatan kita itu dipersarafi oleh nervus opticus. Kemudian ada oculomotorius, dia untuk menggerakkan bola mata. Kemudian ada trochlearis, itu dia memutar mata dan menggerakkan bola mata juga. Kemudian ada nervus 5, itu nervus trigeminus yang tadi saya bilang. Itu ada 3 cabang, ada ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Kemudian ada nervus abducens,
yaitu dia sifatnya motorik untuk menggoyahkan sisi mata. Kemudian ada facialis nervus 7, itu fungsinya motorik dan sensorik. Dia fungsinya sebagai menggerakkan lidah dan selaput lendir rongga mulut. Kemudian ada nervus 8 atau auditorius, dia untuk pendengaran dan juga untuk keseimbangan. Kemudian ada nervus 9 yaitu glossopharyngeus, dia ini merangsang cita rasa. Jadi kalau misalnya di lidah kalian tidak bisa membedakan rasa-rasa, itu yang berarti yang bermasalah adalah nervus 9. Kemudian ada nervus 10 nervus vagus. Kemudian ada accessorius, itu dia fungsinya motorik untuk otot-otot leher. Kemudian ada hipoglossus, itu dia untuk menggerakkan lidah dan cinta rasa. Oke, itu aja, sekian dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa ditanya di grup. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.